Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Kamis 9 April 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan, yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, baru-baru ini beredar video kapal KM Lambelu yang membawa 255 penumpang dari Makassar ke Maumere. Namun sebelum bersandar, ditemukan penumpang yang terpapar virus corona. Sebelum KM Lambelu hendak bersandar di Martina Pali di Maumere pada Selasa 7 April 2020, tersebar video yang viral di media sosial. Dalam keterangan video menyebutkan tim gugus tugas pencegahan COVID-19 di Nunukan, Kalimantan Utara menemukan ada 4 orang penumpang KM Lambelu dari Makassar ke Nunukan ditemukan positif COVID-19. Keempat orang itu sudah turun di Nunukan, namun ada dugaan jika ada penumpang positif, kemungkinan anak buah KM Lambelu pun positif. Atas kecurigaan itu dilakukan pemeriksaan terhadap anak buah kapal oleh tim medis di Maumere. Dari hasil pemeriksaan sebanyak 22 kru kapal dengan alat rapid test, 3 orang positif terinfeksi COVID-19, yaitu petugas kantin kapal dan 2 orang anak buah kapal. Karena kapal dilarang bersandar, sekitar 5 penumpang pria meloncat dari dalam kapal, berusaha berenang menuju pelabuhan. Hal ini dilakukan karena mereka merasa bosan berada di dalam kapal yang sudah dekat dengan pelabuhan. Untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan. Baru-baru ini beredar video pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan desinfektan di perbatasan Maros, Makassar. Kantor Kecamatan Beringkanaya bekerja sama dengan Puskesmas, Dinas Perhubungan, Koramil, Satpol PP, Babinsa, dan Babin Kamtipnas melakukan pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan desinfektan ke tiap pengendara yang ingin memasuki wilayah Kota Makassar. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Selama pemeriksaan, menemukan ada beberapa yang suhu tubuhnya berada di atas 38 derajat Celcius. Tapi ketika disuruh istirahat sejenak dan dicek lagi, suhunya sudah stabil. Menurut informasi, aktivitas sudah dilakukan selama 4 hari dan akan terus dilakukan sampai situasi membaik. Namun dalam kegiatan tersebut belum ditemukan orang yang memiliki gejala COVID-19. Lanjut ke berita berikutnya. PDP COVID-19 yang hendak dimakamkan sesuai prosedur mendapatkan penolakan dari keluarganya dan malah mengepung mobil ambulans. Video yang viral di media sosial tersebut terlihat sejumlah keluarga menolak hingga mengepung ambulans yang membawa jenazah PDP Corona dimakamkan sesuai prosedur penanganan jenazah pasien COVID-19. Pasien PDP tersebut sempat dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Makassar. Penolakan tersebut terjadi ketika jenazah ingin dinaikkan ke ambulans untuk dibawa ke tempat pemakaman umum COVID-19 yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah Kabupaten Goa. Penolakan tersebut tak berlangsung lama lantaran sejumlah personel tim gabungan TNI Polri dikerahkan untuk menenangkan warga. Dengan pengawalan TNI Polri, akhirnya jenazah PDP COVID-19 dapat dimakamkan sesuai prosedur pemakaman pasien COVID-19. Melangkah ke berita selanjutnya, sebuah video viral menampakkan detik-detik pegawai Ramayana Depok terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam video tersebut, para pegawai Ramayana tampak menangis dan saling berpelukan. Sejak wabah virus corona atau COVID-19 melanda Indonesia, ekonomi di Indonesia semakin melemah. Hal tersebut membuat PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang melakukan PHK sebanyak 87 karyawan tetap di Ramayana City Plaza Depok, Jawa Barat. Awalnya berhembus dari sebuah video yang viral dari akun Twitter @wawat_kurniawan. Video itu berisikan sejumlah karyawan yang berseragam merah muda abu saling berpelukan dan menangis. Adapun penyebab dari PHK yang dilakukan Ramayana tak lain adalah virus corona atau COVID-19 yang menekan penjualan gerai tersebut. Beralih ke penghujung berita. Beredar kabar, pemain sepak bola nasional Sadil Ramdhani telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan. Awalnya korban penganiayaan bernama Irwan dan rekannya mabuk-mabukan di belakang rumah milik Sadil Ramdhani dan sering menyanyikan lagu kematiannya menyinggung Ibu Sadil. Ibu Sadil sempat mencoba menegur aksi korban dengan melarang untuk minum di belakang rumah, namun tak dihiraukan. Dan korban bersama temannya merespon dengan nada menantang. Perlakuan tersebut membuat sang anak, Sadil Ramdhani, membela ibunya hingga akhirnya ditetapkan menjadi tersangka.
Dan itulah rangkuman informasi viral top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa berdonasi untuk perangi corona di berita55.com. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.